Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Si Cantik Cloud. Pada kesempatan tanya jawab kali ini, kita akan membahas topik spesifik terkait pembuatan web service JSON untuk kebutuhan integrasi yang salah satunya untuk tracking permohonan atau mungkin untuk penarikan data. Nah, kita akan belajar atau membahas pada kesempatan ini. Mari kita langsung mulai saja. Silakan Bapak Ibu masuk ke dalam akun si cantiknya masing-masing. Di sini saya menggunakan akun demo. Nah, setelah masuk ke dalam halaman si cantik, untuk membuat web service ini kita menggunakan atau memanfaatkan fitur dari template data. Jadi Bapak Ibu sekarang masuk ke dalam menu template data dengan cara masuk ke dalam menu setting, lalu menu form dan data, lalu pilih template data ya Bapak Ibu. Ya, saya ulangi, masuk ke dalam menu setting, lalu form dan data, lalu dalam menu template data kita klik. Setelah tampil daftar halaman template data ini, kita bisa membuat web service dari baru ataupun kita dapat melakukan duplikasi. Misalnya saja di sini sudah ada tracking permohonan dari sebagai contoh dari admin pusat. Kita bisa langsung melakukan duplikasi atau mungkin buat baru juga tidak apa-apa, halnya sama. Saya akan lakukan duplikasi ya Bapak Ibu. Nah, sudah melakukan duplikasi, kita edit namanya tracking permohonan izin. Misalnya saya namakan demo, Kabupaten Demo. Seperti ini. Nah, di sini sudah keluar ya otomatis URL atau endpoint untuk pengambilan datanya atau pengiriman datanya. Di sini pastikan tipe keluarannya JSON. Jadi Bapak Ibu misalnya membuat dari pertama dari dasar, lalu pilih tipe keluarannya nanti JSON ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu masuk ke dalam kelompok data, masukkan nama labelnya data untuk melakukan ekstraksi dari data dari URL ini, dari URL yang sudah disediakan ini. Lalu pilih tipenya plural ataupun bisa juga singular. Tapi kalau kita pilih tipe plural, hasilnya bisa lebih dari satu. Misalnya saja untuk saya ingin menampilkan permohonan A, trackingnya sudah sampai di mana. Untuk melakukan permohonan itu tidak hanya ada pendaftaran, tapi ada beberapa proses di dalamnya, di dalam alur itu. Jadi kita pilih tipe plural agar semua alur tersebut dapat ditarik datanya. Lalu pilih jenis sumbernya SQL. Lalu di sini sudah ada contohnya. Nah, di sini jadi akan memilih kolom-kolom ini yang akan ditampilkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang biasanya kita menggunakan $KID, kita menggunakan namanya custom variable yang sudah dikustomisasi. Saya ingin menambahkan menggunakan $nomor permohonan sebagai parameter pengirimannya. Atau mungkin saya menggunakan nomor permohonannya seperti ini juga tidak masalah. Nanti tinggal disesuaikan nama parameter yang dikirimkan dari tempat Bapak Ibu. Yang dipilih berdasarkan nomor permohonan, jadi di filternya bukan berdasarkan ID permohonan. Lalu di sini saya menggunakan ID 397. 397 ini merupakan ID dari Kabupaten Demo. Lalu di sini ada order by proses permohonan. Jadi nanti output dari hasil query ini sudah berurutan berdasarkan alur proses yang telah dikonfigurasi untuk jenis setting izin tersebut. Jadi ini kita akan coba dulu, saya simpan ya Bapak Ibu.
Lalu saya buka duplicate tab atau kita buka tab baru. Untuk mengambil nomor permohonan, Bapak Ibu bisa masuk langsung ke dalam transaksi, lalu masuk ke dalam proses permohonan. Ini jika sudah ada contoh proses pengajuan. Jika belum, Bapak Ibu lakukan simulasi transaksi terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu nomor permohonan yang mungkin saya ingin lihat prosesnya yang lebih panjang, yaitu udah sampai penyerahan izin ya. Ini nomor permohonannya, ini saya akan copy. Lalu kita kembali ke dalam halaman setting template data. Kita tekan tombol obeng. Nah, di sini biasanya kita melakukan uji coba query memasukkan ID permohonan di sini. Namun karena kita menggunakan custom variable dengan nama atau sebutan nomor permohonan, kita akan menggunakan variabel ini. Bagaimana caranya? Kita kembali ke tombol obeng, lalu masukkan nama variabelnya, yaitu $nomor permohonan, seperti ini ya Bapak Ibu. Lalu saya sama dengan tempelkan nomor permohonan yang sudah dikopikan sebelumnya. Jadi biasanya kita mengisi menggunakan ini, sekarang kita menggunakan custom variable di bawah. Nah, untuk instansi ID 397 saya mendapatkannya dari sini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa dengan mudah melihat ID dari instansi Bapak Ibu. Kita coba jalankan. Nah, berikut sudah keluar prosesnya. Jadi hasil dari output ini akan ada, saya memilih nama, nomor HP, email, dan seterusnya, itu akan muncul per satu dataset seperti ini. Ini per satu data. Namun yang membedakan itu adalah nama prosesnya. Di sini ada nama proses ya Bapak Ibu. Lalu ada statusnya telah selesai, lalu ada tanggal eksekusinya, menerima dan memeriksa berkas. Ini sudah sesuai dengan urutan dari proses SOP-nya. Sudah sesuai dengan proses permohonan yang Bapak Ibu atur saat melakukan setting jenis izin di dalam bagian alur proses. Nah, ini juga sudah ada selesai, cetak izin selesai. Lalu di sini ada proses surat penolakan yang statusnya drop. Jika statusnya drop, tandanya dia tidak melalui proses ini. Karena saat melakukan penetapannya itu disetujui, bukan ditolak. Jadi kalau penetapan izinnya disetujui, dia akan langsung melalui tanda tangan sertifikat untuk penerbitan persetujuan atau persetujuan izin, lalu masuk ke dalam cetak izinnya. Sedangkan jika penetapan izinnya ditolak, dia akan langsung masuk ke dalam proses surat penolakan ini. Nanti status dropnya akan masuk di sebelah sini. Tanda tangan sertifikat mempunyai status drop, seperti itu. Nah, nanti penyerahan izin tetap akan diproses. Nah, ini untuk contoh hasil datasetnya di dalam si cantik. Nah, namun bagaimana jika untuk integrasi itu kita menggunakan dari web lain yang ekstraksi datanya biasanya kita menggunakan Postman. Jadi Bapak Ibu siapkan Postman. Ya. Nah, di sini saya close dulu, saya perbarui dulu. Lalu saya buka kembali. Lalu kita lakukan copy atau kita salin alamat tautannya. Kita masuk ke dalam Postman, masukkan URL endpoint-nya yang sudah disediakan seperti ini, lalu ubah metode request-nya menjadi post.
Jika sudah, masukkan parameter yang kita inginkan, yaitu tadi kita menggunakan dolar nomor permohonan. Jadi kita copy lalu masukkan ke dalam parameter. Di sini dolarnya kita hapus. Nah, seperti ini. Value-nya misalnya tadi saya memasukkan nomor permohonan ini ya Bapak Ibu, apakah outputnya akan muncul. Nah, seperti ini. Lalu kita kirimkan. Nah, ini merupakan hasil yang akan keluar menggunakan software uji web service. Seperti itu. Hasilnya akan sama, datanya seperti ini. Namun di atasnya akan ditambahkan status pengambilan datanya, apakah berhasil, true or false biasanya. Lalu apakah ada pesan errornya. Di dalam data ini akan ada nama kelompok data. Ya, begitulah kira-kira salah satu fungsi tracking permohonan. Namun untuk selain itu, Bapak Ibu juga bisa sesuaikan nanti di dalam template datanya. Jadi misalnya tidak hanya tracking permohonan, Bapak Ibu ingin membuat hasil rekapan dari data-data yang ada di si cantik, misalnya jumlah jenis izin atau jumlah pengajuan yang sudah diajukan pemohon berdasarkan jenis izinnya. Nah, seperti itu juga bisa menggunakan atau memanfaatkan fitur template data ini. Jika ada pertanyaan atau topik spesifik yang ingin dibahas lebih lanjut, silakan Bapak Ibu menuliskan komen di bawah untuk topik pembahasan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.